warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie Ramadhani, NIM E1112241024. Saya dari Prodi Hubungan Internasional dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya di sini ingin memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Perdagangan dan Keuangan Internasional yang diampu oleh Bapak Posmanto Marbun SIPMA. Jadi saya di sini ingin mempresentasikan tema yang saya ambil, yaitu globalisasi dan global governance pada perdagangan dan keuangan internasional. Baik, di sini saya mengambil judul dampak krisis utang dan intervensi IMF terhadap kebijakan ekonomi Argentina, yang menganalisis historis dan kebijakan fiskal 1990 sampai 2024. Oke, masuk kepada latar belakang ekonomi Argentina, di mana Argentina itu salah satu negara dengan sejarah krisis ekonominya yang paling dramatis di dunia, yang berulang kali terjerat utang luar negeri dan harus meminta bantuan dana moneter internasional, yaitu IMF. Rentang waktunya itu pada 1990 sampai 2024, yang dimana dipilih karena menekup dua episode krisis besar dari 2001 dan 2018. Jadi serta reformasi radikal di bawah Presiden Milei yang masih berlangsung hingga saat ini. Nah, Argentina itu sebenarnya adalah negara yang kaya sumber daya alam, termasuk juga pada lahan pertanian yang juga sangat luas, adanya juga cadangan energi yang besar. Tapi negara ini juga memiliki sejarah yang panjang atas ketidakstabilan ekonominya dan politik yang membuatnya sangat rentan terhadap krisis berulang. Jadi pada 1989 Argentina itu mengalami hiperinflasi ekstrim, yang dimana harga-harga naik hingga 3000% per tahun. Jadi ini itu menghancurkan daya beli masyarakat dan membuat nilai mata uang peso itu menjadi tidak berarti, dan juga pemerintahan itu tidak mampu membiayai pengeluaran negara juga kecuali dengan mencetak uang baru yang justru malah memperburuk inflasinya. Dan juga pada 1991, di mana pemerintahan Carlos Menem ini menerapkan plan convertibility debt, yaitu kebijakan yang mematok nilai peso secara kaku 1:1 terhadap dolar Amerika Serikat. Jadi tujuannya adalah kebijakan ini tuh berhasil inflasi turun drastis dan ekonomi tumbuh juga. Namun sistem ini tuh juga sangat kaku. Pada 1994 krisis Tequila, di mana krisis keuangan Meksiko ini menyebar ke seluruh Amerika Latin, juga termasuk Argentina, di mana investor panik dan juga menarik modal dari negara-negara berkembang. Jadi Argentina itu selama saat itu juga fondasinya itu mulai retak, dan pada 1998 krisis keuangan Asia dan Brazil itu juga memukul ekspor Argentina, karena peso dipatok ke dolar yang menguat. Itu produk Argentina itu menjadi terlalu mahal di pasar dunia. Dan juga pada 2001 puncak dari semua tekanan ini yaitu default, yang dimana utang senilai USD 100 miliar yang ada pada saat itu merupakan default terbesar dalam sejarah dunia. Nah, syarat struktural conditionalities IMF-nya, jadi setiap pinjaman IMF itu datang dengan syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi pemerintah penerima. Jadi untuk Argentina, syarat-syarat tersebut yaitu adanya penghematan fiskal, privatisasi BUMN, liberalisasi, dan adanya deregulasi, ya dimana reformasi juga sistem pensiun, pemotongan subsidi, dan juga target surplus primer anggaran. Jadi filosofi di balik syarat-syarat ini menjadi sebuah disiplin fiskal dan efisiensi pasar akan mendorong pemulihan ekonomi jangka panjang. Namun dalam praktikanya banyak juga ekonomi menilai syarat-syarat ini tuh terlalu berat dan kontraproduktifnya juga dalam situasi krisis yang akut.
Dampak dari kebijakan fiskal dan moneter, di mana kebijakan yang dijalankan Argentina itu baik atas inisiatifnya sendiri maupun tekanan IMF yang menghasilkan dampak yang sangat dalam pada perekonomian. Jadi grafik pertumbuhan PDB 1998-2004 juga menjadi trajektori kebenaran dan pemulihan. Jadi pada 1998 sampai 2022, jadi resesi beruntun PDB terus menyusut setiap tahun dan penurunan terdalam sampai minus 11%, ekonomi hampir kolaps total. Dan juga pada 2003 sampai 2004 pemulihannya menjadi kuat, menjadi bertambah 8 hingga 90% setelah Argentina itu keluar dari Ornei Board dan devaluasi peso dan melakukan restrukturisasi utang. 4 kebijakan kunci dan dampaknya, yaitu yang pertama penghematan, yang kedua privatisasi dan devaluasi peso dan restrukturisasi utang. Nah, dampak sosialnya, jadi ledakan sektor informasi itu banyak kehilangan pekerjaan formal, beralih ke ekonomi formal, jadi berjualan di pinggir jalan, mengumpulkan barang bekas dan sebagainya. Dan juga gelombang emigrasi, ratusan ribu warga Argentina berpendidikan tinggi berimigrasi ke Spanyol, Italia dan negara lain untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Dan juga gizinya buruk, juga degradasi layanan publik, dan kerusuhan dan protes massal, dan juga kehancuran kelas menengah. Nah, di sini kritik terhadap peran IMF yang dimana syarat austerity justru memperdalam proses resesi alih-alih memulihkannya ketika pemerintah itu memotong pengeluaran di tengah resesi. Jadi permintaan agregat itu menjadi turun dan ekonomi semakin kontraksi. IMF itu mendorong kebijakan juga prosiklus yang memperketat fiskal saat ekonomi sedang turun. Juga kondisionalitas IMF itu kurang dan mempertimbangkan dampak sosial dan konteks politik lokal. Juga pada model one size fits all, di mana syarat yang sama tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi dianggap tidak tepat. Juga IMF sendiri itu mengakui kegagalannya dalam mengantisipasi keruntuhan pada 2001, yang dimana juga ekonomi itu peraih Nobel Joseph menjadi salah satu pengkritik paling keras atas pendekatan IMF di Argentina dan negara-negara berkembang lainnya. Nah, kesimpulannya itu pengalaman Argentina relevan tuh jauh melampaui batas-batasnya sendiri. Banyak negara juga berkembang menghadapi dilema yang serupa, dan bagaimana caranya mengolah utang luar negeri yang lebih besar dalam konteks sistem keuangan internasional yang tidak selalu adil. Jadi bagaimana menjalankan reformasi yang diperlukan tanpa mengorbankan stabilitas sosial, yang bagaimana menegosiasikan kedaulatan kebijakan mereka terhadap tekanan dari lembaga keuangan internasional Argentina dengan semua kegagalan dan pencapaiannya, yang merupakan laboratorium hidup yang terus menghasilkan pelajaran berharga bagi ekonomi dunia. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.